Halo guys, jumpa lagi dengan saya Face Virus. Kali ini kita akan membahas lagi masalah oli yang dipakai di motor Yamaha Aerox saya. Setelah kemarin saya nyobain oli Shell Advance AX7 di motor Yamaha Aerox saya setelah melakukan flashing kemarin ya. Kalau dari segi performa motor itu enak banget ya guys. Setelah saya pakai oli Shell Advance ini, berbeda dengan oli yang sebelumnya saya pakai. Oli motor ini mampu memberikan performa motor yang cukup memuaskan buat saya sendiri. Malah jadinya bawaan motor saya ya tiap hari itu rata-rata di kecepatan 75 sampai 90 itu kerasa cepet banget, dan bahkan sempat juga nyampe angka 100 lebih ya, tepatnya antara 103 atau 109 waktu itu. Yang dimana dengan tarikan gas yang sama di oli yang sebelumnya, motor saya itu nggak mencapai kecepatan di angka 80 km per jam, bahkan bisa sampai 100 km per jam ya. Tentunya dengan catatan jalannya itu lagi kosong. Ya kalau lagi macet-macetan ya nggak mungkin kita kebut-kebutan kan. Terus juga efek lainnya adalah konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit daripada sebelumnya. Selain kemarin, saya juga kan udah ganti busi pakai Bosch yang iridium, terus pakai Shell Advance Matic ini. Konsumsi bahan bakar saya jauh lebih irit ya. Rata-rata kalau jalan normal itu bisa sampai 43 km per jam kalau lagi macet-macetan. Paling boros sih di angka 35-an, rata-ratanya itu di angka 38 km per jam. Kalau yang sebelumnya itu jauh di bawah itu ya guys. Oli ini bener-bener bikin saya puas banget ya. Tapi itu nggak berlangsung lama. Di saat oli ini masuk di angka 1500-an, ini performanya udah agak berbeda ya. Yang saya rasain motor agak lebih berat. Itu nggak tahu dari olinya atau ada kendala lain. Karena pada saat saya cek dipsticknya ya, si kapasitas olinya itu seperti nggak berkurang walaupun udah dipakai jarak 1600. Malah lebih ada di level full. Ini yang saya khawatirkan, takutnya saat kemarin saya balik ke Pertamax lagi ada fuel dilution ya. Karena kalau dia di dipstick itu motor masih di batas atas banget ya. Nah seperti ini ya. Dia masuk di batas atas ini, padahal cuman nyolok doang bagian dipsticknya, nggak sampai diputar lagi. Hal inilah yang bikin saya timbul keraguan, karena di pemakaian oli sebelumnya nggak pernah kejadian seperti ini. Walaupun motor itu diisi 1 liter, kalau habis kuras total semua emang biasa saya isi 1 liter, nggak diisi 900 mili, kecuali untuk pemakaian keduanya baru diisi 900 mili. Dan untuk masalah penguapan, dia nggak ada sama sekali penguapan walaupun saya isi olinya ini 1 liter. Untuk Shell Advance ini benar-benar nggak ada penguapan di box filter ya. Karena kan yang sering dikhawatirkan kalau kita pakai oli 1 liter itu selalu ada penguapan di box filternya. Tapi alhamdulillah kalau pakai Shell Advance ini nggak ada penguapan. Makanya hari ini saya akan melakukan kuras lagi semua. Kita akan cek apakah benar kapasitas olinya itu melebihi dari yang sebelumnya saya isi, atau memang tetap di 1 liter atau berkurang juga ya. Nanti kita akan kuras, dan kita nggak lupa akan cek lagi bagian dalam mesin. Karena setelah kemarin kita flashing, kerak-keraknya itu masih ada. Sempat saya bersihin sedikit, dilap-lin bagian yang di crankcase-nya sebelah kiri. Kita akan lihat lagi apakah dengan penggunaan oli ini membantu melunturkan kerak-kerak di dalam mesin. Dan untuk oli penggantinya saya mau pakai oli Shell Rimula R4X, yang katanya oli ini juga bagus ya untuk membersihkan dalaman mesin. Jadi nanti kita lihat ya. Di video ini kita lihat apakah bagian mesin yang kemarin di video ini tuh masih kotor atau enggak. Terus nanti kita bandingin kalau masih kotor setelah menggunakan Shell Rimula R4 ini. Sekarang kita akan
kuras dulu dan kita akan lihat bagian crankcase-nya ya guys. Oke guys, ini udah saya bongkar ya, dan kita cek bagian crankcase-nya. Emang kelihatan agak sedikit lebih bersih ya. Kalau kemarin dia banyak banget kerak-keraknya. Sempat saya lapin pakai tisu, tapi hasilnya nggak seperti ini ya. Masih ada sisa-sisanya si kerak kuningnya. Apalagi di area bagian lahar. Coba saya zoom dulu ya, biar kelihatan banget. Nah, di area laharnya ini kemarin masih kuning banget karena itu agak susah buat dilap. Kalau kemarin bagian crankcase-nya saya lapin pakai tisu biar sisa kerak habis flushing kemarin luntur. Nah, kalau sekarang dia lebih cenderung bersih ya. Ini hanya sisa oli doang nih, nggak kelihatan ada sisa kerak ya. Ini agak susah nih kayak gini nih. Dilapin, sekarang hanya sisa oli doang, beda, bukan kerak lagi dia guys. Terus di bagian covernya juga dia lebih bersih. Kemarin masih bersisa kerak ya. Mungkin kemarin nggak ada di video ya pada saat saya flashing. Tapi ini kalau buat saya sendiri ini jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Ini hanya sisa-sisa oli yang dipakai kemarin aja nih. Kerak-keraknya bisa dibilang luruh ya. Ternyata benar pakai shell ini cukup lumayan merontokkan kerak. Nah, ini lumayan bersih, tinggal kita lap aja nih biar benar-benar bersih ya. Atau nanti kita semprot juga pakai kotek cleaner. Maksudnya pakai karbu cleaner biar benar-benar kinclong sebelum nanti kita pasang. Terus kita lihat kapasitas olinya yang tersisa. Nah, buat kapasitas oli yang tersisa sendiri dia hampir di angka 1 liter. Berarti mungkin ini sekitar 950 atau 980. Dengan asumsi oli pada saat ganti tadi itu agak berceceran ya. Dan masih ada sisa di sini juga nih. Masih ada sisa di pembuangannya. Dan kemungkinan juga masih ada sisa di dalam mesin ya. Karena gak bakal total oli itu turun semua pada saat kita melakukan drain ya. Berarti pengurangannya bisa dibilang hampir nggak ada sama sekali. Kalau asumsi saya oli yang terbuangnya sekitar 50 ml, berarti yang saya kuras hari ini kapasitas olinya masih di angka 1 liter. Sama seperti pada saat saya ganti oli si Shell Advance AX7 ini di pemakaian 1600, tepatnya sih di angka 1665 km. Oli Shell Advance ini tidak ada penyusutan ya, berarti masih di angka aman untuk nilai penyusutannya. Tapi saya nggak tahu juga kalau dipakai lebih dari 1600 sampai di angka 2000 bahkan 3000 apakah akan menyusut banyak atau tidak. Berhubung kemarin saya agak sanksi ya, ngeliat di dipstick olinya itu masih full, jadi saya melakukan penggantian aja sekalian. Karena ini oli pun udah hitam banget ya, bisa kalian lihat sendiri nih. Mungkin juga ya hitam seperti ini karena masih tercampur cairan flushing pada saat itu, makanya olinya bisa sampai hitam banget seperti ini walaupun di angka 1600. Pada saat saya masih pakai Fastron Techno ya, di angka 1600-an kayak gini, kalau dicek olinya masih cenderung bening. Tapi untuk Shell Advance ini udah menghitam. Mungkin kalian yang pakai oli ini juga bisa sekalian komentar ya, apakah emang udah di angka 1000 ke atas si oli ini udah menghitam seperti ini. Walaupun emang ya oli dipakai pasti menghitam, tapi mungkin hitamnya itu nggak sampai seperti ini ya guys. Dan setelah ini saya akan langsung melakukan penggantian oli Shell Rimula. Kita akan uji coba apakah dia enak dipakai
Terus nanti kita lihat lagi nih bagian crankcase-nya apakah lebih bersih atau enggak ya setelah pemakaian sel Rimula ini nih guys. Jadi kesimpulannya penggunaan sel Advent 10W40 X7 ini buat saya pribadi cukup merasa puas. Oh, ternyata ini guys, saya baru baca. Kemarin beli nggak pernah baca-baca ininya nih. Ternyata dia ada tulisan Active Cleansing Technology. Pantas aja nih dalaman mesin jadi bersih setelah yang berkerak kemarin. Ternyata si sel Advent ini memiliki zat Active Cleansing Technology. Ya Allah, saya beneran baru baca ini sekarang. Kemarin-kemarin beli gak merhatiin ada tulisannya. Pantesan aja sisa kerak-kerak yang ada di dalam mesin Yamaha Aerox saya kemarin itu cukup lumayan luruh. Ternyata dia ada ininya nih. Sorry nih kalau dari awal video saya nggak bahas ada ininya. Baru benar-benar kebaca sekarang nih guys. Wah, berarti emang ya ini bisa rekomend banget buat kalian kalau mau pakai oli yang enak dengan harga yang cukup lumayan murah. Kalau harganya sendiri kemarin sekitar 50.000 apa 60.000 saya beli di toko online, dan barcode-nya juga tembus ya. Karena kalau beli di Shell-nya sendiri itu harganya agak cukup lumayan mahal, tapi kalau beli di online ya dia lebih murah. Apalagi kita bisa dapetin gratis ongkir atau kita punya cashback bisa dibayarin juga ya. Dan untuk yang sel Rimulanya juga saya beli sama ya 50 ribuan. Kemarin udah scan barcode-nya, dia tembus juga, berarti ini original ya. Kalau harga sih variatif ya, terserah toko yang jual mau mahal mau murah. Tapi emang kalau untuk menjamin keasliannya kalian bisa beli di SPBU Shell-nya atau di Toda. Udah dijamin itu keasliannya 100%, tapi dari segi harga emang lebih mahal. Untuknya saya dapat toko rekomendasi dari Tokopedia. Apalagi kalau kalian masuk grup LDIC biasanya direkomendasiin toko mana yang jual oli ini dengan harga yang murah. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini pembahasan tentang oli Shell-nya. Nantikan lagi review oli Shell Rimula di video saya selanjutnya. Setelah ini saya akan beresin motor, terus ganti olinya, dan besok kita akan langsung jajal performa dari si Shell Rimula ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.